Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Domoringa berasal dari Universitas Gadjah Mada. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Optimasi Formulasi Sediaan Deodoran Mengandung Metabolit Sekunder pada Moringa oleifera terhadap aktivitas Staphylococcus epidermidis. Adapun anggota dari tim kami diantaranya adalah Raffi Pastiasa sebagai ketua tim. Saya, Aditya Yuan Pramudiansyah sebagai anggota 1. Ahmad Abdul Ghaffar sebagai anggota 2. Hal yang melatar belakangi dari penelitian kami ini adalah bahwa kulit manusia terdiri dari 3 kelenjar utama, yaitu sebasea, ekrin, dan apokrin. Kelenjar apokrin berperan dalam mensekresikan keringat dalam tubuh saat kulit mendapatkan rangsangan panas. Kelenjar ini banyak dijumpai di bagian ketiak manusia. Apabila kelenjar ini mensekresikan keringat yang berlebihan, maka keringat tersebut akan dimetabolisme oleh bakteri Staphylococcus epidermidis menjadi suatu senyawa asam yang bersifat volatil. Kevolatilitasan suatu asam tersebutlah yang sering kita sebut sebagai bau badan. Salah satu cara mencegah bau badan adalah menggunakan deodoran. Namun menurut studi literatur yang telah kami lakukan, bahwa kandungan aluminium klorohidrat yang berada dalam deodoran apabila terakumulasi secara berlebihan dalam tubuh dapat berpotensi menyebabkan kanker payudara. Kali ini kami ingin menguji ekstrak dari Moringa oleifera yang mengandung metabolit sekunder yaitu saponin, tanin, dan flavonoid, di mana ketiga-tiganya merupakan zat memiliki sifat antibakteri. Lalu kita aplikasikan ke dalam komposisi Moringa supaya dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus epidermidis. Tujuan dari penelitian kami adalah ingin membuktikan bahwa ekstrak dari Moringa oleifera dapat bersifat antibakteri terhadap Staphylococcus epidermidis sehingga dapat diaplikasikan dalam bentuk deodoran. Sedangkan manfaat dari penelitian kami ini adalah untuk memberikan solusi bagi permasalahan kesehatan, utamanya bau badan, dengan menggunakan deodoran yang berbahan ekstrak Moringa oleifera. Untuk metode penelitian, yang pertama ada pembuatan Simplicia daun kelor. Daun kelor yang sudah bersih dikeringkan dalam oven pada suhu 40-50 derajat Celcius selama kurang lebih 24 jam hingga kering. Dan setelah kering, daun kelor dilumat menggunakan blender hingga halus. Setelah terbentuk Simplicia, daun kelor diekstraksi menggunakan metode maserasi dengan etanol 96% dengan perbandingan 1:5 selama kurang lebih 24 jam pada suhu ruang. Setelah dimaserasi, residu dipisahkan dan dievaporasi menggunakan rotary vacuum evaporator pada suhu 50-60 derajat Celcius. Setelah didapatkan ekstrak, dilakukan uji kualitatif fitokimia pada ekstrak yang terdiri dari saponin, tanin, dan flavonoid. Untuk uji kualitatif saponin, ekstrak di dalam tabung reaksi ditambahkan air panas, didinginkan, dan kemudian dikocok. Hasil positif apabila dalam larutan terbentuk buih, dan buih tersebut tidak akan hilang apabila diteteskan asam klorida 2 molar. Untuk uji kualitatif tanin, ekstrak di dalam tabung reaksi dilarutkan dengan air suling, dipanaskan dalam penangas air, dan kemudian diteteskan larutan gelatin 1% dan natrium klorida 10%. Hasil positif apabila terbentuk endapan berwarna putih. Untuk uji kualitatif flavonoid, ekstrak di dalam tabung reaksi dilarutkan dalam etanol 96% dan kemudian larutan tersebut diambil sebagian. Larutan tadi ditambahkan serbuk magnesium, diteteskan asam klorida pekat, dan kemudian dikocok. Hasil positif apabila larutan berwarna jingga. Selanjutnya dilakukan uji daya hambat minimum ekstrak daun kelor untuk menentukan konsentrasi optimum ekstrak daun kelor yang digunakan dalam formulasi deodoran. Uji ini dilakukan dengan mengulas bakteri Staphylococcus epidermidis pada media Muller-Hinton agar atau MHA dalam cawan Petri, dan kemudian media tersebut dibuat beberapa lubang sumuran. Lubang sumuran ini nantinya akan diisi dengan larutan ekstrak dengan konsentrasi bervariasi
dan kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah didapatkan konsentrasi optimum ekstrak daun kelor untuk formulasi deodoran, selanjutnya dilakukan uji untuk sediaan deodoran. Untuk uji pH sendiri dilakukan dengan pH meter yang sudah dikalibrasi dengan melarutkan sediaan deodoran pada air suling. Untuk uji iritasi, 10 panelis akan mengoleskan sediaan deodoran kepada kulit ketiaknya masing-masing dan ditunggu reaksinya hingga 10 menit. Dan untuk uji organoleptik, 10 panelis akan memberikan penilaian untuk parameter aroma, warna, dan tekstur dengan skala penilaian 1 untuk nilai terendah dan 5 untuk nilai tertinggi, dengan rincian penilaian sebagai berikut. Hasil pembahasan yang kami bahas yaitu untuk yang pertama, pada Simplicia daun kelor, 50 ikat daun kelor didapatkan kurang lebih 20 kg. Lalu dikeringkan dan didapatkan sekitar 2,7 kg Simplicia kering. Untuk pengekstraksian yaitu 2,7 kg tersebut diekstrak menjadi 1,3 kg atau nilai rendemennya sebesar 48%. Lalu untuk uji fitokimia saponin didapatkan hasil yang positif, di mana hasil positif tersebut adanya buih yang mantap. Untuk uji fitokimia tanin yaitu didapatkan adanya endapan berwarna putih ke sedikit hijau, yaitu hasilnya positif. Untuk uji fitokimia flavonoid yaitu adanya hasil yang berwarna jingga keorenan, yaitu hasilnya positif. Kemudian untuk uji daya hambat minimum pada mikrobia atau Staphylococcus epidermidis yaitu didapatkan konsentrasi optimum sebesar 1% yang dibandingkan dengan kontrol positif pada amoxicillin dan penicillin. Lalu selanjutnya konsentrasi 1% tersebut digunakan untuk formulasi deodoran pada F1. Dan untuk blanko tidak ada konsentrasi sama sekali, dan adanya penambahan CMC dan propilen glikol sebagai pengental dan minyak mawar sebagai pengharum. Untuk uji pH deodoran, di mana pH sesuai dengan standar SNI pada F1 dan F3. Untuk uji iritasi, ke-10 panelis tidak menyatakan hasil iritasi pada blanko F1, F2, dan F3. Lalu selanjutnya untuk uji organoleptik yaitu pada parameter aroma, ke-10 panelis dan dari blanko hingga F3 menyatakan suka. Untuk parameter warna yaitu menyatakan netral pada blanko, F1 hingga F3 menyatakan suka. Dan untuk parameter tekstur menyatakan netral pada blanko hingga F3 pada kesimpulan dari penelitian kami yang pertama adalah ekstrak Moringa oleifera memiliki sifat antibakteri terhadap pertumbuhan Staphylococcus epidermidis. Yang kedua, nilai konsentrasi optimum dari ekstrak Moringa oleifera dalam membunuh Staphylococcus epidermidis adalah sebesar 1%. Yang ketiga adalah bahwa ekstrak Moringa oleifera dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan deodoran alami. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.